Kami sangat terharu sampai kami mengeluarkan air mata ini. Terima kasih kepada Bapak Hakim yang telah membebaskan saudara Gombloh. Dan setelah Gombloh pulang, saya yakin dan percaya bahwa kami akan mengadakan syukuran untuk keselamatan saudara Gombloh. Terima kasih. Pada intinya kita perjuangkan sesuai dengan yang sudah kita sampaikan juga di dalam nota pembelaan kita ataupun pledoi kita, seperti itu Bapak. Dan ya akhirnya bisa diputus bebas Bapak. Gombloh bebas! Senang nggak Pak hari ini bisa keluar? Senang Pak ya? Oke. Yuliono alias Gombloh tak pernah menyangka bakal bebas dari penjara setelah mendekam di sel Polres Kutai Barat selama 10 bulan atas tuduhan pidana pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. Warga kampung Rejo Basuki, Kecamatan Barontongko, Kabupaten Kutai Barat ini bahkan tidak tahu vonis bebas yang ia terima saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Kubar Jumat 25 Oktober 2024. Saat ditanya hakim apakah menerima atau pikir-pikir atas vonis bebas, Gombloh hanya tertawa tanpa mengatakan apa-apa, seperti tidak mengerti apa yang diputuskan hakim. Sementara puluhan pengunjung yang hadir langsung di ruang sidang tak kuasa meneteskan air mata usai Gombloh divonis bebas. Sebelum sidang pun, mereka sudah meminta pengadilan membebaskan Gombloh dari tuduhan pelaku pembunuhan, lantaran Gombloh didakwa membunuh Prayitno, warga kampung Rejo Basuki pada 16 Januari 2024. Yuk, 1, 2, 3. Gombloh bebas! Kami warga masyarakat sangat terima kasih karena saudara Gombloh ini satu-satunya tulang punggung dari orang tuanya. Jadi kami sangat terharu sampai kami mengeluarkan air mata ini. Kami sangat mendukung. Terima kasih kepada Bapak Hakim yang telah membebaskan saudara Gombloh. Bagi warga kampung Rejo Basuki, Gombloh adalah sosok yang tulus dan penuh pengabdian. Pria berusia 40 tahun ini memiliki keterbatasan intelektual, namun dikenal sebagai pekerja keras dan tulang punggung keluarganya. Setiap hari, Gombloh membantu siapapun yang membutuhkan tenaganya, tanpa banyak bertanya dan tanpa pamrih. Upah kecil pun ia terima dengan syukur, bahkan ketika banyak orang mungkin merasa tak layak. Namun, nasib tak selalu bersahabat bagi Gombloh. Pada 16 Januari 2024, nasib Gombloh berubah. Tuduhan pembunuhan yang tak pernah dibayangkan jatuh padanya. Dia dituduh menghilangkan nyawa Prayitno, seorang warga Rejo Basuki, hanya karena ketidaksengajaan yang terbaca sebagai kejahatan oleh oknum aparat. Kepala kampung Rejo Basuki Suhendro mengaku tahu persis perangai Gombloh yang tidak pernah bikin onar dan keributan di kampung, sehingga dia bersama warga sejak awal tidak percaya jika Gombloh adalah pelaku pembunuhan. Alhamdulillah puji Tuhan, pada hari ini harapan masyarakat Rejo Basuki bahwa saudara kami Gombloh telah diputuskan bebas oleh hakim. Ini adalah harapan kami masyarakat Rejo Basuki. Kenapa? Dari awal kami masyarakat Rejo Basuki 100% tidak percaya bahwa saudara kami Gombloh itu melakukan pembunuhan. Karena kami tahu dari kecil sampai beliau dewasa, dia tinggal di kampung Rejo Basuki, tidak pernah meninggalkan kampung, tidak pernah membuat keributan, tidak pernah menyusahkan orang lain. Dia adalah satu-satunya tulang punggung. Nasib jelek aja saudara kami ini ikut merumput. Dan itu baru pertama kali saudara kami ini ikut merumput. Kami masyarakat Rejo Basuki sangat berterima kasih kepada Bapak Hakim, pada pengacara yang telah memberikan kebebasan kepada saudara kami. Karena salah satu harapan kami, saudara kami Gombloh ini bisa dibebaskan. Dan hari ini alhamdulillah puji Tuhan, kami semua masyarakat Rejo Basuki telah bersyukur. Dan setelah Gombloh pulang, saya yakin dan percaya bahwa kami akan mengadakan syukuran untuk keselamatan saudara Gombloh. Terima kasih. Dalam dakwaan jaksa diceritakan, peristiwa pilu yang menimpa Gombloh ini bermula pada 16 Januari 2024. Pada sore menjelang petang, Gombloh diminta bantuan oleh Prayitno pergi mencari rumput ternak di kampung Ngenyan Asa. Sesampainya di lokasi, keduanya memotong rumput dengan mesin pemotong sampai sekitar pukul 16 WITA. Namun, entah apa yang terjadi, Prayitno yang memiliki riwayat sakit-sakitan tiba-tiba tewas tergeletak di tanah, tanpa saksi yang melihat langsung proses kematian maupun peristiwa pembunuhan. Hanya kebingungan yang tersisa pada Gombloh. Dia pun tak melarikan diri. Baru sekitar pukul 17.45 WITA,
saksi Sultan Fauzi bersama temannya Agus Nanto yang ikut mencari rumput di lokasi melihat korban terbaring di tanah dengan kondisi meninggal dunia. Gombloh yang kebingungan hanya menunggu dekat jasad korban yang baru pertama kali bertemu dan mengajaknya mencari rumput itu. Jasad Prayitno kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Indah Sendawar dan dilakukan visum sederhana tanpa otopsi. Kemudian polisi juga datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Entah mengapa, polisi pun menuduh Gombloh lah yang melakukan pembunuhan terhadap Prayitno menggunakan kayu bekas kebakaran sepanjang 40 cm dan diameter 10 cm. Polisi mengklaim Gombloh memukul 1 kali ke bagian belakang kepala Prayitno yang kemudian disebut sebagai penyebab tewasnya pria 48 tahun tersebut. Kayu yang digunakan Gombloh menurut polisi sengaja dibuang ke arah semak-semak. Kemudian akibat pemukulan itu, korban mengalami luka-luka di bagian kepala. Semua alat bukti yang dihadirkan polisi dan jaksa itu akhirnya diuji di pengadilan dan diperiksa secara ketat oleh para ahli, baik ahli medis maupun ahli psikologis. Hasilnya menunjukkan bahwa bukti dan kronologi yang dibangun jaksa tak sejalan dengan fakta di lapangan, apalagi dengan dugaan pemukulan. Hal itu terlihat dari bekas luka kepala yang tidak sesuai dengan benturan benda tumpul yang didalilkan jaksa. Begitu juga dengan motif utang piutang yang tidak bisa ditemukan karena Gombloh dan Prayitno baru kerjasama pada hari itu. Penasihat hukum Gombloh, Lia Agnesia dan Alberto Chandra menilai Gombloh adalah sosok yang polos dan tak layak menjadi korban tuduhan tak berdasar. Mereka menganggap peristiwa pidana yang dituduhkan kepada Gombloh terkesan seperti rekayasa sehingga mereka meminta Gombloh dibebaskan. Pada akhirnya, hakim pun berpihak pada kebenaran. Majelis hakim yang dipimpin Muhammad Firman Syahroni menyatakan Gombloh tidak bersalah meskipun jaksa penuntut umum sempat menuntut 7 tahun penjara. Putusan ini langsung disambut positif tim pengacara. Pertama-tama kami dari kantor hukum saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Chandra ya sama Pengadilan Negeri terkhususnya Ketua Majelis tadi sudah Bapak persaksikan juga pada saat persidangan tadi Pak ya. Sesuai dengan harapan keluarga besar juga, terima kasih juga kami ucapkan kepada keluarga besar Rejo Basuki, Bapak beserta keluarga besar dari terdakwa juga yang sudah hadir tadi. Pada intinya kita perjuangkan sesuai dengan yang sudah kita sampaikan juga di dalam nota pembelaan kita ataupun pledoi kita, seperti itu Bapak. Dan ya akhirnya bisa diputus bebas Bapak. Kejanggalan dalam perkara ini bahwa baik itu dari tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan itu tidak dapat, khususnya di pembuktian persidangan tidak dapat dibuktikan mengenai sebagaimana kita dengar bahwa bukti atau saksi yang menunjukkan bahwa memang terdakwa melakukan perbuatan pembunuhan seperti itu atau kekerasan yang menyebabkan kematian atau pembunuhan berencana. Selain daripada itu juga tidak dihadirkannya ahli otopsi atau bedah mayat Pak, atau di pemeriksaan otopsi tidak dilakukan oleh pihak penyidik maupun dari jaksa penuntut umum tidak dihadirkan, yang mana tidak bisa ditentukan mengenai meninggalnya dari korban ini, apakah penyebab karena memang dipukul ataukah penyebab karena terjatuh ataukah karena sakit, sebagaimana saksi-saksi yang sudah kita hadirkan bahwa korban ini kenyataannya ada sakit-sakitan juga Pak. Sakit, selain sakit juga yang bersangkutan ini bahkan sehari sebelum meninggal itu menyatakan sakit dari Semutan ya Pak Chandra ya. Sakitan sampai ke ujung jari, ke ujung tangan, sampai dada sebelah kiri, sama seperti yang beliau posisinya pada saat meninggal dunia. Terus kita juga lihat banyak kejanggalan dalam perkara ini, di mana terdakwa ini IQ-nya cuma 73 Pak, yang dikategorikan oleh beberapa ahli di situ dapat dikategorikan sebagai IQ dengan kategori borderline, atau dari ahli Nathanael menyebutkan sebagai disabilitas intelektual, yang artinya kan dalam memberikan keterangan dan lain sebagainya memang ada keadaan khusus yang terjadi pada yang bersangkutan atau tidak bisa menjelaskan secara runtut terkait dengan apa yang terjadi begitu. Terus di persidangan juga Pak bisa kita buktikan bahwa yang bersangkutan ini tidak ada niat ya untuk melakukan satu perbuatan, karena apa motifnya pada saat di awal disebutkan motifnya adalah utang piutang. Faktanya yang bersangkutan ini baru kenal seperti kita dengar tadi, baru kenal pada saat di hari yang sama Pak. Dan saksinya juga kita hadirkan, baik itu dari saksi jaksa penuntut umum, dari saksi kita juga. Ya, di sana ditemukan bahwa memang mereka baru kenal dan baru dipertemukan. Terus dibawalah mengarit cari rumput, itu sudah diisi penuh. Nah ini orang ini si
terdakwa ini ketika tidak diperintah dia akan diam atau mondar-mandir. Itu sama seperti keterangan-keterangan saksi-saksi yang pernah mempekerjakan bersangkutan. Untuk si terdakwa ini pantas untuk bebas seperti itu. Pak, senang nggak Pak hari ini bisa keluar? Senang Pak ya? Oke. Selepas vonis bebas, Gombloh kembali ke pangkuan keluarganya dan disambut oleh ratusan warga Rejo Basuki serta pengacara di Mapolres Kobar. Kasus Gombloh menjadi cerminan penting bagi aparat penegak hukum untuk bekerja lebih profesional dan berpegang pada prinsip keadilan, serta tidak asal mentersangkakan seseorang tanpa bukti yang kuat. Andras Trisno, Ararisnawar melaporkan.